tidak usah main bola. Pergi tenun saja. Pekerjaan rumah banyak. Itu tanggung jawab utama anak perempuan. Itu yang kau bapak mau. Hanya engkau yang saya punya di dunia ini. Dengar saya punya kata-kata ini kali saja. Perempuan itu harus hidup sesuai aturan adat. Kau paham tidak? Seru banget Reza. Betul. Lihat apa cuplikannya aja kayaknya orang udah makin penasaran sih sebetulnya sama apa film pendek animasi Nila ini. Karena memang film animasi Nila ini Reza dan juga saudara jadi salah satu karya anak bangsa yang membanggakan. Film ini dikerjakan oleh 265 siswa jurusan animasi SMK Raden Umar Said Kudus, Jawa Tengah. Ini bahkan udah ditonton lebih dari 1 juta orang di YouTube. Wow. Kita akan berbincang ya dengan Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said Agam Amin Taha dan juga salah satu anggota tim animatornya Rahajeng Ratu Cantika. Wah, selamat pagi Pak Agam dan juga Rahajeng Ratu. Selamat pagi Kak. Wah, senang banget ya tadi ngelihat apa namanya cuplikannya aja. Nah, waktu itu apa sih inspirasinya sampai akhirnya membuat film animasi Nila ini dan kenapa sih ngambilnya latarnya Sumba? Kalau inspirasi awalnya itu kan memang kita itu setiap tahun pengennya bisa meluncurkan satu karya baru yang bisa ditampilkan. Nah, di situ kita juga melihat potensi bahwa 2D animation ini sedang digemari oleh banyak orang. Di situ kita memiliki ide, kita diskusi bagaimana jika kita membuat film 2D animation untuk tahun ini dan dengan garis besar women empowering dan juga mengangkat perempuan sebagai tokoh utamanya seperti itu. Dan juga mengapa Sumba? Karena kan di Indonesia itu kan sangat banyak kebudayaan, tradisi, keindahan-keindahan alam yang kita tuh belum ketahui. Di sini kita mengangkat Sumba karena kita ingin lebih banyak orang mengetahui bahwa Sumba itu adalah satu daerah yang sangat indah, yang memiliki banyak budaya dan keragaman yang menarik untuk kita ketahui bersama. Seperti itu. Iya, ini saya mau ke Pak Agam. Pak Agam, ini kan teman-teman dari siswa SMK juga didampingi pihak sekolah untuk akhirnya menjadikan karya anak bangsa yang penontonnya banyak loh, 1,1 juta di YouTube gitu ya. Nah, pada saat melakukan proses riset dan sebagainya, ada kesulitan nggak sih? Agam atau Ratu boleh nambahkan? Nah, udah nih. Oh, sudah tersambung sama Pak Agam. Oke. Gimana Pak pendampingan yang dilakukan pihak sekolah terhadap para siswa dan juga siswi dari SMK yang membuat karya anak bangsa ini ditonton 1,1 juta lebih di YouTube, Pak? Risetnya dan mencari latar belakangnya itu seperti apa? Makasih, Mas. Ya. Oke. Jadi kami di sini memang ada semacam proses pembelajaran yang berbasis real project dari industri. Nah, anak-anak mulai dari kelas 10 ini diajarkan. Oke, Pak Agam kita tahan dulu ya Pak Agam ya. Saya mau ke Ratu ya. Ratu, kalau misalnya proses risetnya nih seperti apa sih? Nemuin kesulitan nggak sih pada saat itu? Untuk sendiri itu kita risetnya ada tim yang datang langsung ke Sumba. Mengetahui budayanya secara langsung, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana latar di Sumba, sampai detail struktur bangunannya pun kita sangat memperhatikan di situ. Jadi kita datang ke Sumba, ada list informasi yang akan kita dapatkan tuh kita pengennya apa, lalu kita riset ke sana mendapatkan informasinya,
lalu itu sebagai patokan kita dalam proses produksinya. Untuk kesulitannya mungkin karena kita tidak terbiasa untuk melihat tradisi-tradisi baru itu, jadi itu merupakan hal yang baru untuk kita, yang membuat kita itu lebih detail untuk cross check lagi apakah ini sudah benar, apakah yang kita tampilkan itu sudah benar, seperti itu. Berapa lama untuk risetnya aja tuh, Ratu? Untuk risetnya kita perlu sampai beberapa bulan sih, Kak. Oh, sampai ini ya, dabernya juga pakai logatnya logat Sumba gitu. Nah itu teman-teman sendiri yang dubbing atau gimana nih yang mengisi suaranya? Iya, kalau untuk pengisi suaranya itu saya dan juga teman-teman sendiri, teman-teman saya yang mengisi suara kayak larinya, terus teman-teman sendiri. Dan untuk dialeknya itu kita dibantu sama guide dari orang Sumbanya langsung yang datang terus untuk mengajari kita bagaimana logat Sumba itu. Jadi Ratu juga ikut dubbing juga di saat itu ya? Contohin dong sedikit aja coba salah satu dialognya. Saya tuh sebenarnya kebanyakan dubbing untuk adlibs atau untuk yang kayak yang kayak gitu. Oke. Kalau lain dialog, saya itu temennya Nila. Oke. Itu saya contohkan di sini ya. Boleh. Itu satu lainnya itu seperti ini. Nila, walaupun engkau tidak bisa pergi, kami masih mau latihan dengan engkau. Kau bantu supaya kita bisa menang ya. Seperti itu. Ini adegannya pada saat ngintipin Nila lagi kena lemparan benang atau batu atau apa gitu ya? Iya, temennya Nila itu. Nah, Ratu, 265 siswa-siswi SMK yang terlibat. Banyak banget ya kalau dihitung 265. Gimana sih caranya menyatukan supaya kalian tuh bisa tetap on the right track gitu, bisa tetap oke, kita harus mengerjakan dengan sebaik mungkin. Koordinasi yang dilakukan seperti apa? Oke, kebetulan di sini saya adalah koordinatornya untuk proyek Nila ini keseluruhan dari awal sampai akhir. Memang sebanyak itu dilakukan tidak di satu waktu. Itu dilakukan oleh dua angkatan jurusan animasi. Dan bagaimana kita bisa selalu on track itu karena pertama-tama kita memiliki director. Jadi segala sesuatu itu juga ada QC-nya, ada quality control dari director dan juga bantuan dari para guru dan mentor. Jadi apabila kurang sesuai maka akan direvisi, kita akan mendapatkan bimbingan dari guru dan mentor. Itu yang sangat membantu kita untuk inline dan in track dalam proyek Nila ini. Oke, nah Pak Agam sudah bisa tersambung nih, syukurnya. Dan Pak Agam, kalau misal pendampingan dari pihak sekolah seperti apa? Karena ini tadi seperti yang dikatakan bahwa ada 265, 100 lagi udah seperti 1 tahun begitu. Tapi ini 265 siswa ya ikut bergabung ya Pak Agam. Bagaimana pihak sekolah ini terus mendampingi semuanya? Jadi gini Mas, kami pendampingan itu memang kurikulum kami kan selama 3 tahun. Itu memang sudah kita setting mulai dari semester 1 sampai semester 6. Nah, di semester 1, semester 2 mereka ini memang kita berikan materi-materi secara keseluruhan untuk cara pembuatan film animasi. Jadi mereka generalis belajar semuanya mulai dari pre-production sampai di post-production. Nah, semester 3-nya mereka ini memang kita beri pilihan untuk lebih fokus pada divisi-divisi yang mereka lebih sukai. Seperti contoh si Ratu ini, dia lebih senang pada koordinator production. Jadi lebih ke manajerialnya. Nah, setelah mereka milih di semester 3, mereka belajar secara lebih dalam. Semester 4, semester 5, nah mereka inilah yang memang kita terjunkan bersama teman-teman dari industri untuk membuat real project industri. Salah satunya adalah tugas pembuatan film Nila ini. Ini adalah proyek untuk proyek tahunan kami. Setiap anak harus mempunyai satu proyek film animasi yang memang secara bersama-sama. Makanya ada satu angkatan ini kita masukkan dalam pembuatan proyek film besar ini. Semester 6 mereka juga akan ada mengumpulkan portofolio mereka, karena itu nanti akan menjadi senjata mereka masuk ke industri. Jadi portofolio mereka punya semacam LinkedIn yang memang sudah punya karya-karya film animasi, baik memang film animasi yang disetting oleh sekolah seperti Nila ini, ataupun
ada beberapa saat mereka PKL. Kira-kira seperti itu. Jadi secara nggak langsung Kami pelurunya udah sampaikan disiapin statusnya. dengan pihak sekolah ya Pak ya untuk bisa masuk ke universitas. Jadi sudah banyak nih peluru dan bekal-bekalnya para siswa gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Ya. tapi Pak Agam yang saya juga menjadi perhatian ini ternyata karyanya ini tidak hanya Nila saja. Ini ada juga Sabda Alam dan Asa yang menggunakan animasi 3D. Dan kenapa pada saat film Nila ini menggunakan 2D? Iya, karena memang kita riset juga Mas melihat beberapa tahun terakhir ini penggemar film animasi khususnya anime itu terus meningkat banyak sekali gitu. Oh jadi sekolah juga bantu anak-anak riset ya kami Pak ya, yang pangsa masuk- pasarnya seperti apa ya Pak Agam ya? Iya, pasarnya seperti apa. Yang kedua adalah anak-anak masuk yang ke kami kebanyakan hampir 80-90% itu senang dengan anime. Nah, ini sesuai dengan apa yang memang pasar minta sama dengan apa yang diminati oleh anak-anak kita gabungkan. Makanya kita bikin style film animasi 2 dimensi ini. Aku merinding loh jujur. Karena keren-keren banget teman-teman ini 265 mereka bisa bergabung untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa dan ini ternyata menjadi apa ya portofolio yang tentu membanggakan 1,1 juta orang udah menonton di YouTube. Nah, Pak Agam dan juga Ratu nanti kita lanjutkan lagi. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Iya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita juga masih berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said, Pak Agam Amintahan dan salah satu anggota tim animatornya ada Rajeng Ratu Cantika. Ada Ratu di sini juga. Nah, Pak Agam, tadi kan kita juga sudah melihat bagaimana peran sekolah dan ini merupakan senjata yang sudah disiapkan untuk anak-anak siswa-siswi SMK yang nantinya di bangku kuliah. Lalu proyek apa lagi yang saat ini sedang pihak sekolah dampingi untuk para siswa-siswa, apalagi melihat proyek Nila ini memiliki viewers dengan 1,1 juta lebih. Apakah film serupa anime yang tadi Pak Agam sampaikan sebelum jeda iklan pangsa pasarnya cukup menjanjikan ini akan terus dilanjutkan atau seperti apa Pak Agam? Ya, terima kasih Mas karena memang di internal kami juga sedang diskusi pengennya memang ke depan ada adik-adik kelasnya si Ratu ini bisa meneruskan untuk seri 2-nya. Harapan kami memang ini bisa terwujud nantinya akan ada seri 2 yang bisa muncul dan sebenarnya kami juga tidak hanya pembuatan filmnya tapi ingin menyampaikan juga ke masyarakat bahwa untuk anak-anak perempuan yang punya mimpi besar itu bisa terwujud. Jadi tidak hanya bagaimana kita bisa memberikan tayangan film animasi dan anak-anak menyampaikan bakatnya, tapi memang juga untuk masyarakat lebih luas kita punya campaign ke sana agar anak-anak muda Indonesia khususnya para perempuan ini tidak patah semangat ketika punya mimpi besar. Gitu Mas. Nah, menarik juga tadi kayak kita lupa nanya nih soal kenapa sih namanya Nila si tokohnya itu. Mungkin Ratu bisa jelasin. Kenapa namanya Nila? Kalau Ratu namanya Ratu ya. Beda itu. Kenapa nih Ratu namanya Nila? Nila itu karena tenun di Sumba itu juga ada yang berwarna nila, berwarna ungu. Oke, berarti sampai ke penamaannya juga terinspirasi dari Sumba itu ya? Iya, dari Sumba. Jadi namanya dia jadi Nila. Nah, Ratu, ternyata film Nila ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Umum PSSI. Terus gimana teman-teman ini menerima salah satu ini apresiasi selain banyak penonton yang mengapresiasi dengan jumlah penonton 1,1 juta di YouTube, ternyata dapat apresiasi juga nih dari Ketua Umum PSSI. Gimana teman-teman animator dan siswa yang bekerja keras akhirnya mendapatkan apresiasi di film Nila ini? Responnya? Saya dan teman-teman jujur senang banget dapat apresiasi dari Ketum PSSI dan juga dari berbagai pihak halayak umum karena kan kita mengerjakan ini tuh dengan penuh perjuangan, dengan air mata, tangis, bahagia segala macam. Akhirnya kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik.
dan akhirnya ketika rilis bisa diapresiasi oleh orang banyak, dinikmati oleh orang banyak, dan banyak yang suka itu artinya pekerjaan kita selama ini tuh nggak sia-sia. Kita sangat senang dan bangga untuk apresiasi dari teman-teman. Membuat Nila ini kan nggak serta-merta seminggu 2 minggu ya Ratu ya. Ada ratusan siswa juga yang bergabung. Ada pengalaman nggak? Kita kenapa sih kemarin sampai debat banget, sampai berantem bikin film ini, sampai akhirnya jadi lucu sendiri gitu setelah film ini banyak ditonton, film ini selesai, bahkan diapresiasi Ketum PSSI. Ada nggak sih perbincangan itu sama teman-teman? Pastinya banyak sih kalau suka duka dalam proyek Nila ini, apalagi dalam jangka waktu yang lama, dan aku harus berkomunikasi dengan satu-satu orang dari semua divisi dalam proyek Nila ini. Pasti ada cekcoknya, pasti ada debatnya. Cuman at the end of the day ya kita tahu kalau emang kita tuh berdebat karena kita sama-sama ingin yang terbaik untuk film Nila ini. Tapi sampai ini loh bisa soundtracknya dinyanyikannya sama JKT48 sama Lele Ilmanino, keren. Nah itu ceritanya gimana sih? Apakah dari pihak SMK yang meng-approach begitu atau ada apa nih perbincangannya sampai bisa JKT48 loh gitu yang nyanyiin soundtracknya? Pak Agam? Ya, Pak Agam atau Ratu silakan. Ya, terima kasih. Oke, jadi memang dari sekolah juga kerjasama dengan beberapa pihak lain, termasuk kita melihat bahwa teman-teman dari JKT48 ini para perempuan-perempuan yang unggul gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya Nila bahwa kita ingin mengangkat perempuan ini juga bisa berkarya. Nah ini ketika ngobrol-ngobrol juga punya satu visi yang sama bahwa kita harus bisa mencapai mimpi kita. Nah ini yang menjadikan akhirnya kita sepakat bisa kita kerjasama dengan teman-teman JKT48 ini. Itu kira-kira. Oke, pesan apa sih yang ingin disampaikan terutama untuk para penonton film animasi Nila ini? Mungkin dari Ratu bisa dijawab. Untuk pesan yang mau kita sampaikan untuk teman-teman, selalu semangat untuk belajar, selalu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Kalau ada halangan, rintangan, maka hadapi dan jangan berhenti. Yes. Agam, apa yang bisa disampaikan? Mungkin ini juga bisa menginspirasi pihak-pihak sekolah begitu yang terus mendorong siswinya untuk terus berkarya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau kami di sekolah punya tagline memang bermain dan belajar sesuai dengan hobi. Jadi kami menekankan pada anak kami, belajarlah sesuai dengan hobi kalian, karena hobi yang didukung dengan ilmu akan bisa membawa kalian ke alam kenikmatan dan alam kemewahan. Kira-kira itu Mas, Mbak. Nah luar biasa. Kalau di dalam waktu dekat nih Ratu mungkin ada proyek baru kah setelah Nilanya tayang? Pasti akan ada proyek baru. Cuman untuk proyek baru ini kita masih rahasiakan sampai nanti rilis proyeknya tersebut. Jadi ditunggu aja untuk proyek-proyek baru dari kita. Ih keren, semangat ya, mudah-mudahan lancar nanti film-filmnya lagi. Pihak sekolah juga terus mendukung Pak Agam. Juga mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat pihak sekolah dan sekolah lain untuk bisa mendorong anak-anaknya terus berkarya. Terakhir, ada nggak sih media sosial yang mungkin bisa di-share ketika teman-teman yang juga ingin berkarya membuat film animasi misalnya atau membuat film-film lainnya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia juga di platform media sosial misalnya, ada nggak sih yang bisa di-share Ratu atau Pak Agam? Mau masuk SMK Raden Umar Said mungkin nih biar bisa belajar animasi yang keren kayak Ratu. Iya, bisa aja dicari sosial medianya terus SMK RUS, nanti ada untuk masuk ke SMK juga ada YouTube-nya, ada IG-nya, bisa juga ke RUS Animation-nya, terus juga ada YouTube-nya, juga ada IG. Di sana bisa dilihat semuanya tentang RUS dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ratu, silakan. Ya juga ada websitenya juga ya Pak Agam untuk SMK RUS. Ya. Jadi ada SMK RUS sama RUS Animation. Ya. Ya berarti memang unggulannya untuk bikin animasi ya Pak kalau di SMK RUS ini?
Iya, salah satu kami masuk program SMK Pusat Keunggulan, yaitu ada di animasi jurusannya. Oke, itu dia ya bahwa memang ini bisa ditanya-tanya, bisa sharing juga, apalagi nih yang terjun langsung adalah para siswa SMK begitu, yang notabene juga sambil belajar, terus juga bisa menghasilkan karya yang baik begitu, dan terbukti penontonnya nggak main-main 1,1 juta penonton. Apa yang ingin disampaikan terakhir buat Ratu, buat teman-teman sebayanya supaya tetap semangat untuk berkarya, banyak karya yang bisa dilakukan para siswi-siswi SMK terutama perempuan. Ratu begitu. kelas berapa sih by the way? Sambil nyiapin ujian nggak nih? Baru lulus dari kelas 12. Oh baru lulus dari kelas 12, oke silakan Ratu. Untuk teman-teman semuanya, memang di awal ini kita tuh harus sangat berusaha, kita harus bekerja keras banget, mungkin sampai nangis, sampai burn out, tapi percayalah kalau usaha kita, perjuangan kita tuh nggak akan sia-sia pada akhirnya, pasti akan membuahkan hasil yang manis di akhir nanti. Jadi terus semangat berusaha, terus semangat belajar untuk masa depan kita. Perempuan itu juga bisa untuk meraih mimpinya. Kita memiliki hak yang sama, kita memiliki kemampuan yang sama. Teman-teman semuanya. Ya. Oke, bahwa perempuan memiliki hak sama, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi seluruh wanita-wanita Indonesia kalau kata Ratu. Iya. Ada lambang hatinya. Ya? Gini ya. Oke, terima kasih Pak Agam dan juga Ratu udah ngobrol-ngobrol di Terima Sapa kasih, Indonesia Akhir Pekan. Sukses terus tentunya buat teman-teman di SMK Raden Umar Said. Semoga bisa banyak karya-karya lagi yang bisa dihasilkan. Yang keren-keren juga ya, kayak animasi nilai ini. Terima kasih Ratu dan Pak Agam. Terima kasih. Yuk. Dan tak terasa ya, udah kurang lebih 1,5 jam ya Okta ya. Kita berdua hadir di program Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jangan lupa terus saksikan program Sapa Indonesia Akhir Pekan besok di waktu yang sama. Saya Muhammad Syah Reza. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.